Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang soal anggapan pinjol legal rasa ilegal. Oke, jadi pinjol ilegal rasa ilegal itu sebenarnya adalah pinjol legal, cuman banyak orang yang menganggap rasa ilegal karena pertama bunganya tinggi, terus kemudian penagihannya itu juga yang nggak manusiawi. Jadi buat kalian yang mungkin merasa, ya banyak lah ya, nggak usah saya sebutkan satu persatu, banyak yang menilai pinjol legal rasa ilegal itu sangat-sangat menyengsarakan, sangat-sangat menyulitkan. Bahkan nggak sedikit pula yang bilang, udah mending nggak usah dibayar aja. Nah, buat teman-teman, menurut kalian bagaimana nih? Apakah kita harus stop bayar pinjol legal rasa ilegal itu atau gimana? Karena gini, bagi saya, mau itu pinjol legal rasa ilegal atau ya pinjol legal beneran atau gimana, ketika teman-teman memang sudah tidak ada uangnya, ketika teman-teman memang nggak ngerti lagi harus bagaimana cara bayarnya, ya mending lebih baik stop bayar dulu, gagal bayarin aja dulu. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau kalian memaksakan bayar, nggak ada cara lain, pasti ujung-ujungnya teman-teman pasti gali lubang tutup lubang, ya. Nah, itu yang lebih baik dihindari. Lebih baik kita galbe aja daripada kita gali lubang tutup lubang. Itu yang selalu saya terangkan, ya. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang akan membuat kalian makin terpuruk, makin stres, dan ya intinya kalian makin bingung lah harus ngapain lagi, ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa bunganya udah terlalu tinggi, dendanya udah terlalu tinggi sehingga ini nggak mungkin lagi kalian buat bisa bayar, ya udah ikhlaskan dan pasrahkan aja untuk digalbay, ya. Gagal bayarin aja dulu, nggak usah bayar dulu, nggak masalah. Nah, bagaimana dengan penerorannya, penagihannya dan lain sebagainya? Karena ya kita tahu semua pasti pinjol pasti nagih ya, nggak mungkin ada yang nggak nagih, pasti mereka semua menagih. Nah, kalau udah seperti ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, harus tahu dulu teman-teman bahwa resiko galbay itu slik OJK pasti akan buruk. Blacklist BI checking itu udah pasti dan itu memang terberat. Dan efek jangka panjangnya ya memang cuman itu aja ya, slik OJK dan BI checking aja, udah nggak ada yang lain. Nah, sedangkan kalau ada ancaman bakal kena pidana, dipenjara ataupun lain-lainnya itu hanya gertakan. Itu hanya ya bumbu-bumbu untuk menakuti teman-teman. Padahal itu kenyataannya nggak bakal seperti itu. Mau utang kalian puluhan juta sekalipun, pinjol tidak berhak membawa kasus ini menjadi kasus pidana. Polisi pun nggak bisa ikut campur. Jadi kalau ada ancaman sudah dapat surat izin polisi, kalau ada ancaman bahwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan akan segera dilaporkan polisi, atau kalian mau dijemput paksa oleh polisi, itu nggak benar dan itu cuman gertakan aja. Sekali lagi jangan takut terkait hal ini ya, karena ya memang mau gimana pun sebesar apapun kalau perdata ya perdata. Toh kalian minjamnya kan sesuai dengan prosedur, pakai aplikasi, ngisi form, ngasih data dan lain sebagainya. Nggak ada istilah penipuan-penipuan kayak memalsukan KTP, memalsukan nama kan enggak ya. Jadi semua berjalan dengan semestinya. Jadi kalau saya boleh saran buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa diteror oleh DC dan ini mencekik banget nih untuk masalah bunga dan dendanya, ya udah mulai belajar untuk cuek, lupakan aja masalah galbay pinjol. Ya, fokus aja di pekerjaan dulu, fokus dengan kegiatan kalian, fokus dengan apa yang bisa kalian lakukan saat ini, itu jauh lebih penting dibandingkan stres masalah pinjol. Karena ya kita semua pasti tahu nagihnya pinjol itu kayak gimana sih, udah bukan rahasia umum lagi kalau mereka nagihnya itu keterlaluan, ya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga aja buat teman-teman yang di luar sana yang sekarang masih lagi kacau pikirannya, coba untuk tenangkan, coba untuk diikhlaskan dan pasrah dulu, coba untuk dipahami resikonya apa. Jangan buru-buru takut, jangan buru-buru panik dulu nih, jangan. Tapi lebih baik kalian tahu dulu resikonya apa. Kalau udah tahu kan jelas nih resikonya, nggak akan melebar kemana-mana nih. Ya udah, selanjutnya bagaimana teman-teman bisa menata pikiran dan ketenangan hati kalian dalam menyikapi semua masalah ini. Intinya sekali lagi saya bilang nggak perlu dibayar jika memang masih belum ada uangnya. Ya, saya yakin teman-teman kalau ada uangnya pasti bayar kok. Tapi kalau memang nggak ada ya mau gimana? Mau jual apa? Jual motor. Nah, nanti kerjanya pakai apa? Nanti malah ribet sendiri. Ya lebih baik dibiarkan dulu. Toh di OJK sudah ada keterangannya. Kalau tidak bisa sanggup bayar, ya gampang.
ya akan kena SRIK OJK. Nah kalau mau benerin gimana? Ya tinggal bayar suatu saat nanti kalau uangnya terkumpul. Nah syukur-syukur teman-teman dapat fasilitas, syukur-syukur teman-teman dapat keberuntungan bahwa utang kalian akan otomatis lunas. Nah itu bisa jadi, tapi nggak bisa diharapkan 100% terjadi bagi kalian ya, karena itu probabilitas saja. Nggak semua pinjol memutihkan, nggak semua pinjol membersihkan data-data nasabah yang galbe udah lama ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.